Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Novita Febrianti dari kelas 4C Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas materi tentang teks iklan. Nah, sebelum kita membahas mengenai teks iklan, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Amin. Oke, kita memasuki materi teks iklan. Pada teks iklan ini, kita akan membahas 5 materi. Nah, materi tersebut adalah 1. Definisi, ciri, dan fungsi teks iklan. Yang kedua, isi, informasi penting di dalam teks iklan. Selanjutnya, hubungan makna dan isi teks iklan. Yang keempat, struktur dan kebahasaan teks iklan. Dan yang terakhir, penyusunan teks iklan. Nah, itu dia materi-materi yang akan saya bahas dalam video pembelajaran ini. Yuk kita lihat materinya satu persatu. Kita bahas materi teks iklan yang pertama. Materi A, definisi, ciri, dan fungsi teks iklan. Jadi, pada materi A ini, kita akan membahas yang pertama, yaitu apa itu teks iklan. Yang kedua, kita akan membahas ciri teks iklan. Yang ketiga, kita akan membahas fungsi teks iklan. Terakhir, kita akan membahas jenis teks iklan. Apa itu iklan? Nah, iklan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga berarti pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual dan dipasang melalui media massa. Iklan dapat ditemui di majalah, surat kabar, televisi, atau di tempat umum. Jadi, itu dia pengertian dari iklan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian dari teks iklan. Teks iklan adalah karangan atau naskah yang berisi berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik dengan barang atau jasa yang kita tawarkan. Itu dia pengertian dari iklan dan teks iklan. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ciri-ciri teks iklan. Nah, ciri teks iklan yang pertama yaitu informatif dan komunikatif. Informatif di sini bersifat memberi informasi atau menerangkan. Nah, komunikatif di sini maksudnya bahasa kita mudah dipahami dan dimengerti. Lanjut kita ke ciri yang kedua, yaitu objektif dan jujur. Objektif ini maksudnya mengenai keadaan yang sebenarnya. Jadi, kita harus jujur. Lanjut, ciri yang ketiga. Singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, yaitu menarik. Dan yang kelima, yaitu tidak menyinggung pihak lain. Oke, itu dia 5 ciri-ciri dari teks iklan. Materi selanjutnya, yaitu fungsi teks iklan. Nah, fungsi teks iklan ini yang pertama yaitu sebagai sarana informasi. Yang kedua yaitu persuasi atau mempengaruhi. Yang ketiga yaitu sarana edukasi kepada masyarakat. Maksudnya, sarana mengembangkan potensi diri kita kepada masyarakat. Yang keempat, fungsinya adalah sarana untuk mempopulerkan jati diri agar lebih dikenal banyak orang. Lanjut kita ke materi yang terakhir pada bagian 1 ini, yaitu jenis teks iklan. Jenis teks iklan ini kita lihat berdasarkan pola penyajiannya terlebih dahulu. Pada pola penyajian ini, jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu media cetak dan media elektronik. Contoh media cetak adalah majalah dan koran, dan contoh iklan elektronik adalah seperti iklan di TV, iklan di radio, dan iklan di internet. Selanjutnya, jenis teks iklan berdasarkan sifat iklan.
Nah, berdasarkan sifat iklan ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, iklan niaga. Nah, iklan niaga ini maksudnya iklan yang mempengaruhi masyarakat supaya tertarik membeli dan menggunakan produk yang kita iklankan. Gunanya untuk berniaga. Lanjut, sifat iklan yang kedua, itu iklan non-niaga. Nah, iklan non-niaga ini iklan yang mempengaruhi masyarakat agar mempunyai rasa simpati atau memberikan dukungan atas masalah yang kita iklankan. Nah, itu dia jenis teks iklan berdasarkan sifat iklan. Lanjut kita ke jenis teks iklan yang ketiga, berdasarkan tujuan iklan. Dibagi juga menjadi dua. Yang pertama ada iklan penawaran dan yang kedua iklan pengumuman. Oke, kita lanjut ke jenis yang terakhir, berdasarkan ruang iklan. Berdasarkan ruang iklan, iklan yang pertama yaitu iklan baris. Nah, iklan baris ini, iklannya itu singkat dalam sebuah kolom yang terdiri dari beberapa baris kata. Kalau iklan kolom ini, bentuknya berdasarkan kolom, membuat informasi, barang atau jasa dilengkapi dengan gambar, sehingga dapat menarik pembaca. Nah, itulah dia materi-materi kita yang pertama. Semoga kalian bisa memahami materi yang pertama ini dari teks iklan. B. Isi informasi penting dalam iklan. Nah, pada materi ini kita akan membahas isi iklan yang dapat ditentukan berdasarkan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya nama produk. Yang kedua, adanya gambar. Yang ketiga, adanya rangkaian kata. Dan yang keempat, adanya gerak. Dan yang terakhir, adanya suara. Nah, jadi nama produk, gambar, rangkaian kata, gerak, dan suara ini adalah isi iklan atau informasi penting di dalam iklan. Materi yang C, hubungan makna dan isi teks iklan. Baik, kita lihat ya. Di sini ada narator, tokoh, musik, kata, suara, dan gambar. Nah, narator, tokoh, musik, suara, kata, dan gambar itu mereka saling berkaitan. Jika gambar iklan bagus, suara atau kata-katanya tidak tepat, maka tujuan isi di dalam iklan tidak akan tersampaikan. Jadi, narator, tokoh, musik, kata, suara, dan gambar itu harus saling berkaitan satu sama lain. Itu dia hubungan makna dan isi teks iklan. Kita lanjut ke materi yang D. Struktur dan kebahasaan teks iklan. Kita bahas yang pertama itu ada struktur teks iklan, dan yang kedua ada kebahasaan teks iklan. Jadi yang kita bahas pada materi D ini ada struktur dan kebahasaan teks iklan. Struktur teks iklan. Nah, struktur teks iklan ini yang pertama adanya judul. Nah, judul ini terletak di bagian paling atas dari teks iklan, tetapi tidak semua iklan mencantumkan judul. Sebagian teks iklan meletakkan nama produk di bagian paling atas. Lanjut ke yang kedua, yaitu nama produk atau jasa. Ini bagian yang berisi tentang nama produk atau jasa yang akan ditawarkan. Lanjut ke struktur yang ketiga, yaitu deskripsi. Bagian yang berisi menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat, ditulis dengan menarik dan cara untuk mendapatkan produk tersebut, alamat, dan nomor yang dapat dihubungi. Ini merupakan contoh iklan dan strukturnya. Di bagian paling atas ini merupakan judul, dan di bagian yang tengah ini merupakan nama produk atau jasa, dan yang di bagian bawah ini merupakan deskripsi. Materi kita selanjutnya adalah kebahasaan teks iklan. Nah, kebahasaan teks iklan yang pertama itu ada persuasif. Persuasif merupakan sesuatu yang sifatnya mengajak. Jadi, artinya kata-kata dalam teks iklan itu
bertujuan supaya para konsumen yakin dan percaya terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Itu dia pengertian persuasif. Lanjut ke 2, imperatif. Nah, selain persuasif, kata yang digunakan dalam iklan juga berwujud imperatif. Imperatif di sini merupakan kalimat permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Contoh katanya yaitu, ikutilah, hadirilah, marilah, ayo, dan janganlah. Lanjut ke kebahasaan yang ketiga, berima. Nah, berima ini memiliki rima atau pengulangan nada yang sama agar iklannya menarik dan berkesan bagi konsumen. Biasanya, kata-katanya itu terdapat dalam sebuah iklan, supaya menarik konsumen, jadi harus ada rimanya. Lanjut, berkesan positif. Sebuah barang atau produk yang ditawarkan akan memiliki saingan atau lawan. Untuk itu, dalam iklan jangan sampai menjelek-jelekan atau sampai menghina produk atau barang milik orang lain. Sebab itu sama saja kita bersaing tetapi dengan cara yang tidak sehat. Kita lanjut ke bahasan yang kelima, yaitu ringkas. Maksudnya adalah tidak panjang lebar, alias langsung menyampaikan maksud dan tujuannya. Jadi, iklan yang ringkas juga berfungsi memudahkan konsumen mengingat dan membuat kesan tersendiri. Lanjut ke yang terakhir, yaitu fakta. Iklan yang mengandung fakta yang bisa membuktikan kebenarannya. Jadi, konsumen itu paling tidak suka dibohongi, jadi kita harus membuat iklan berdasarkan dengan fakta. Misalnya, alamat perusahaan yang benar-benar ada, dan satu lagi, misalkan produk kita yang sudah kita foto dan kita pajang di internet, itu harus sesuai saat sampai kepada konsumen yang telah membelinya. Nah, itu dia kebahasaan dari teks iklan. Kita lanjut ke materi kita yang terakhir dalam video pembelajaran ini, yaitu penyusunan teks iklan. Dalam penyusunan teks iklan memiliki beberapa langkah-langkah untuk menyusun teks iklan. Langkah yang pertamanya yaitu mendeskripsikan objek iklan. Maksudnya di sini, kita menjelaskan atau menggambarkan objek iklan tersebut. Setelah kita mendeskripsikan objek iklan, kita lanjut ke penyusunan yang kedua, yaitu kita menentukan media iklan. Media iklan tadi contohnya ada media cetak atau media elektronik. Lanjut, setelah kita menentukan media iklan yang akan kita gunakan, kita lanjut mencatat pesan yang akan disampaikan dalam iklan tersebut. Setelah itu, kita lanjut ke penyusunan yang keempat, yaitu kita tentukan judul untuk iklan. Setelah kita menentukan judul untuk iklan, baru langkah yang kelima, yaitu menyusun kerangka teks iklan. Nah, setelah kita susun, baru kita buat iklan semenarik mungkin. Nah, yang terakhir, langkahnya yaitu membaca dan meneliti kembali teks iklan yang sudah kita susun sebelumnya. Itu dia 7 langkah menyusun teks iklan. Oke, semoga kalian dapat memahami materi-materi yang sudah saya sampaikan. Semoga materi saya ini bermanfaat. Saya akan mengakhiri video pembelajaran sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.